Ya, hari ini kita mau tema 3 dulu ya, karena Usada baru ingat kalau kalian belum PH. Jadi ini untuk review PH ya, biar nggak lupa nanti PH-nya. Nah, kita lanjutkan halaman 115. Ya. Nah, kita masih punya dua materi lagi yang belum kita selesaikan. Setelah itu nanti Usada review di depan ya. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan halaman 115 itu di kotak yang pertama. Nah, sekarang kita ke kotak yang kedua nih, kotak yang tengah. Nah, kotak yang tengah itu ada gambar apa ya itu ya? Kotak yang tengah. Banjir, oke, banjir. Apa penyebab hal di atas? Apa sih penyebabnya banjir itu? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan boleh. Membuang sampah sembarangan. Oke, Usada bantu di kolom chat. Dampak bagi lingkungan adalah apa dampaknya banjir bagi lingkungan? Kalau banjir lingkungannya bagaimana? air. Hah? Air. Kotor. Kotor, oke. Berarti pencemaran air ya kan? Ada pencemaran air di situ ya. Kemudian dampak bagi masyarakat, bagaimana masyarakatnya kalau terjadi banjir? Apa yang mereka alami? Terkena musibah. Terkena musibah. Musibahnya apa coba? Lebih spesifik, lebih khusus. Banjir. Iya, banjir. Terkena musibah banjir. Terus mereka apa yang dirasakan? Tidak bisa. Warganya. Coba kalian lihat di situ ada gambar rumahnya kan tenggelam ya. Nah, otomatis mereka perabot-perabot rumahnya kan juga terbenam air kan. Berarti mereka kehilangan apa? Kehilangan benda-benda. Iya, warga kehilangan harta benda. Nah, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Supaya tidak terjadi banjir, apa yang bisa kita lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pinter. Halaman 115. Sarah, halaman berapa? 115. 115, Le. 115. Nah, sekarang kita ke kotak yang terakhir, yang paling kanan. Nah, coba dilihat. Ada gambar apa itu di kotak paling kanan? Tanah longsor. Tanah longsor, ya. Apa penyebabnya? Penebangan liar. Boleh, penebangan liar. Nah, dampak bagi lingkungannya apa? Kalau terjadi tanah longsor, apa yang terjadi di lingkungan kita? Apa, ayo? Siapa yang tahu? Apa yang terjadi di lingkungan kita kalau terjadi tanah longsor? Bagaimana dengan pemukiman warganya? Terbenam ya. Nah, kalian masih ingat enggak wabah apa ya yang di Banyuwangi tahun 2018 kalau nggak salah ya? Di Banyuwangi itu terkena apa itu namanya banjir bandang ya. Banjir bandang itu enggak cuma air nak, tapi juga lumpur-lumpur ya. Nah, kemudian Usada berkesempatan ke sana itu kemarin ya. Akhirnya di sana itu Usada itu berjalan itu di atas tanah atau lumpur yang sudah kering gitu ya. Nah, itu yang bercampur tanah. Nah, itu samping kanan kirinya Usada itu sudah atap-atap rumah gitu ya, sudah atap-atap rumah. Artinya rumah-rumah mereka, perabot mereka itu sudah di dalam tanah semua. Nah, Usada ke situ tuh pakai sepatu boot, terus bawa ini apa?
Sekrop itu ya, sekop. Nah, itu membantu bersama dengan relawan-relawan yang lain itu membantu ini nyekopi sedikit gitu nak ya. Lumpur-lumpur yang sudah bercampur tanah itu sedikit demi sedikit itu akhirnya turun kan endapan tanahnya itu ya, sehingga rumahnya mulai terlihat dindingnya, mulai terlihat perabot-perabotnya, tapi ya gitu sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah yang namanya kasur itu sudah nggak rupa kasur ya, sudah ya dibuang, tapi kan lumayan ya rumahnya itu nanti masih bisa direnovasi, masih bisa dibersihkan ya untuk ditinggali kembali meskipun membutuhkan waktu ya. Nah, tanah longsor atau banjir bandang atau tanah longsor itu yang sekarang sedang kita diskusikan. Nanti kalian menyampaikan, oh karena penebangan liar, dampaknya bagi lingkungan itu pemukiman warganya terbenam. Nah, dampak bagi masyarakatnya apa sekarang? Dampak bagi warganya apa? Kalau mereka pemukimannya terbenam, apa yang mereka dapatkan? Tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal. Oke. Warga tidak punya tempat tinggal. Nah, kemudian tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Supaya tidak terjadi lagi tanah longsor, apa yang harus dilakukan? Apa, Nak? Tidak melakukan penebangan liar. Iya, berarti kita bisa menggalakkan yang namanya tebang pilih. Nah, tebang pilih itu boleh, Nak, nebang pohon itu boleh, tetapi harus dipilih yang usianya sudah sangat tua ya. Tidak boleh menebang pohon yang masih muda atau bahkan masih kecil ya. Nah, itu tidak boleh. Setelah itu kalau tebang pilih itu juga selain dipilih juga diadakan ini setelah ditebang kemudian diadakan reboisasi, jadi penanaman hutan kembali, biasanya disingkat menjadi tebang pilih tanam. Jadi setelah menebang dengan memilih kemudian menanam kembali ya. Tuh. Kemudian selanjutnya kita ke halaman berapa ya? Kita ke halaman 130. Coba dilihat halaman 130. Nah, itu evaluasi. 130. Coba dilihat yang nomor 3. Nah, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Kenapa sih? Halaman 130. Kenapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Siapa yang tahu? Ada Ustazah itu tentang wawancara. Kenapa? Tentang wawancara itu. Halaman 130 nomor 3. Mengapa kita perlu keseimbangan dan kelestarian hewan? Jelaskan. Siapa yang tahu kenapa? Kenapa sih harus dijaga keseimbangannya hewan? Agar hewan tidak cepat punah. Berarti kalau hewan tidak cepat punah, bagaimana ekosistemnya? Ekosistem tetap seimbang. Seimbang atau tidak? Iya, tetap seimbang. Benar. Jadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kalau ekosistemnya sudah seimbang, maka tadi yang disampaikan ya, agar hewan-hewan itu tidak punah. Nah, lalu kalau ekosistemnya seimbang, hewannya tidak punah, apa yang terjadi dengan rantai makanannya? Apa yang terjadi dengan jaring-jaring makanannya? Apakah terhambat atau bisa berjalan baik? Bisa berjalan baik. Iya, jadi bisa rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu bisa berjalan dengan semestinya.
Yang semestinya itu padi dimakan tikus, ya bisa ya. Tikus dimakan ular, bisa ya. Padi dimakan serangga ya, hama itu ya, hama wereng. Nah, itu kan serangga. Kemudian serangga dimakan burung ya. Kemudian burung dimakan ular, bisa. Atau serangga dimakan katak. Nah, katak kan makanannya serangga ya. Kemudian katak dimakan ular. Nah, itu bisa berjalan dengan semestinya. Ya. Tuh. Kemudian yang nomor 5, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka? Apa? Menjaga, merawat. Bagaimana cara merawatnya? Hewan langka itu kebanyakan adalah hewan yang tidak boleh dipelihara oleh orang-orang Mengembangbiakan di suaka madu awam, satwa. ya. Membuat apa? Penangkaran. Nah, kita bisa membuat penangkaran ya. Penangkaran ini tidak semua orang bisa membuat ya. Tentu harus mendapatkan izin dari pihak-pihak tertentu. Siapa yang pernah ke penangkaran? Penangkaran itu apa, Ustaz? Penangkaran itu sebuah tempat untuk mengembangbiakkan hewan-hewan yang akan punah, yang Pernah. punah. Nah, siapa yang Nanya ke kebun Nggak pernah ke kebun binatang. Oh, pernahnya ke kebun binatang, Nanya ke Ustazah, ke kebun taman binatang. safari ya, pernah ya. Nah, apa sih bedanya penangkaran sama taman safari atau sama kebun binatang? Bedanya ya kalau kebun binatang atau taman safari itu mereka hanya fokus untuk merawat hewan, memelihara hewan gitu ya. Nah, tetapi kalau kalau penangkaran itu mereka punya kewajiban untuk mengembangbiakkan hewan itu. Yang awalnya jumlahnya misalnya hanya 132 se-Indonesia. Misalnya jumlah hiu kepala martil itu hanya 132 ekor. Maka mereka yang punya penangkaran itu punya kewajiban untuk mengembangbiakkan sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Kalau sudah besar, mengembangbiakkan itu kan berarti mulai dari mengawinkan ya, kemudian nanti kalau sudah ada anaknya, maka nanti anaknya ini dibesarkan. Kalau sudah besar dilepas ke alam, nanti dikawinkan lagi ya, kawinkan lagi. Jadi biar jumlahnya semakin banyak dan biar spesiesnya tidak punah. Itu penangkaran. Ustazah pernah ke penangkaran penyu. Nah, siapa yang pernah? Penangkaran penyu itu di Teluk Penyu. Teluk Penyu itu di mana ya? Di Cilacap. Nah, Ustazah share screen kan ya. Siapa yang pernah ke Teluk Penyu di Cilacap? Ayo. Di Bali juga ada, Enggak. Nggak pernah ke wilayah Jawa Barat, Ustazah. Ke Bali juga boleh. Teluk Penyu ada berbagai macam kok ya, nggak hanya di Cilacap aja. Pak Ustazah share screen kan ini. Nah, ini adalah Teluk Penyu anak-anak di Cilacap ya. Nah, di sini itu penyu-penyu itu ditangkarkan, di penangkaran ya, ada penangkarannya. Nah, ini pulau yang ini nak yang bisa kamu lihat sedikit di sebelah kanan ini pulau apa? Siapa yang tahu? Pulau yang terkenal dengan pulau mistis. Pulau yang terkenal dengan pulau yang mengerikan. Pulau apa? Pulau Angker. Pulau Nusa Kambangan ya. Siapa yang pernah ke Pulau Nusa Kambangan? Pernah dengar namanya doang. Pernah dengar. Dengar. Gunung Kawi wis panjangan Nah, Ustazah pernah ke Teluk Penyu ini ya. Setelah itu Ustazah naik perahu ke Pulau Nusa Kambangan ya. Tapi nggak boleh turun karena Ustazah tidak membawa surat dari Kemenkumham. Loh, kok suratnya kok dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Kenapa? Karena Pulau Nusa Kambangan ini pulau yang digunakan untuk apa? Lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tahu lapas itu? Penjara itu ya. Nah, penjara untuk orang-orang yang melakukan tindak kriminal dengan kategori yang tinggi.
Jadi tindak kriminalnya tinggi, nak. Kemudian Usada cuman kesini tok, foto-foto tok ya. Setelah itu balik lagi. Takut anak-anak ya, takut mau turun itu loh, takut ya. Tak kasih tahu ya, seperti apa sih lapasnya? Usada punya enggak ya? Bentar-bentar tak carikan. Usada punya atau tidak? Gambarnya. Oh, ini ada. Alhamdulillah ketemu. Marhana. Nah, ini anak-anak. Jadi ini adalah lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Nah, suaminya Ustada itu pernah ke sini karena waktu S2 di UGM itu kan tesisnya itu tentang apa namanya ya, tingkat sosiologinya residivis apa? Narapidana. Nah, narapidana itu orang-orang yang dipenjara ya, sebutan untuk orang-orang yang dipenjara di Lapas Nusa Kambangan. Nah, waktu itu suaminya Usada sedang mewawancarai seorang berkewarganegaraan Filipina yang dia itu terkena kasus narkoba ya, tingkat berat sehingga dia mendapatkan vonis hukuman mati. Nah, pada saat suaminya Usada ke sini itu apa namanya? Banyak sekali nak yang harus dilalui ya seleksinya. Mulai dari seleksi administrasi itu banyak sampai ke tingkat Kemenkumham. Jadi harus ke Jakarta sana ya untuk mengurus. Maka berhasillah suaminya Usada itu mendarat di sini. Nah, saat itu wawancara yang dilakukan itu dengan si warga negara Filipina itu tadi ya, si narapidana dari Filipina itu 3 hari setelah wawancara dia akan menjalani vonis hukuman matinya, nak. Bayangkan ya, kalian gimana sih rasanya ya 3 hari lagi aku akan ditembak mati gitu ya. Gimana rasanya kalian? Nah, saat itu dia mengungkapkan anak-anak, mengungkapkan bahwa ya sudah siap, mau gimana lagi, harus siap gitu ya karena dia non muslim. Dia menceritakan bahwa selama di pemasyarakatan itu di lapas itu dia didampingi oleh pemuka agamanya ya. Kalau kita orang Islam ya didampingi oleh ustadz gitu ya. Untuk apa? Untuk dipandu bagaimana cara bertaubat, bagaimana cara beribadah dengan baik gitu ya. Untuk menyiapkan bekalnya nak ya. Bekalnya untuk nanti ya di dunia yang setelah mati ya. Nah, kemudian dia juga menyiapkan keluarganya ya, gimana keluarganya bisa menerima di hari ketiga nantinya gitu ya. Nah, setelah itu anak-anak setelah suaminya Usada pulang, 2 hari setelahnya muncullah itu di berita ya, Usada tadi itu lihat di TV di berita bahwa si narapidana itu telah dihukum mati gitu, telah ditembak mati gitu ya, dan sudah dimakamkan, sudah dikebumikan. Nah, ada banyak pelajaran ya yang kita ambil dari sini. Saat itu suaminya Usada menyampaikan bahwa saat kita diberikan hidup yang sebebas ini gitu, maka pergunakan hidup kita ini untuk menabung ya, untuk bekal kita di akhirat. Karena apa? Testimoninya si narapidana tadi itu menyampaikan, saya tidak pernah tahu saat saya kecil itu, saya nggak pernah menyangka bahwa hidup saya akan berakhir seperti ini, bahwa usia saya hanya sebatas ini, bahwa hidup saya harus berakhir di hukuman mati gitu ya, harus dengan bahwa saya harus meninggalkan dunia ini dengan cara ditembak mati. Nah, itu dia nggak pernah menyadari itu saat dia kecil. Nah, saat dia seusia kalian pun juga sama. Kalian tidak bisa melihat ya besok kalian, masa depan kalian seperti apa. Karena itu kita persiapkan nak ya, mulai sekarang kalian masih kecil, ayo kita siapkan untuk apa? Menghiasi aktivitas kita itu dengan ibadah. Belajar itu ibadah, kalian ikut kelas daring itu ibadah ya. Kalian rekreasi ke tempat-tempat wisata itu juga ibadah. Nah, dengan cara apa? Biar bisa bernilai ibadah. Ya saat rekreasi kalau sudah waktunya sholat ya sholat, tidak membuang sampah sembarangan ya, tidak merusak tempat-tempat rekreasi ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan ringan, aktivitas ringan yang bernilai ibadah ya. Nah, itu sholatnya di rumah tepat waktu. Nah, itu bernilai ibadah nak ya. Nah,
Jangan sampai kita nanti menyesal seperti si narapidana tadi ya. Nah itu. Nah baik, ini di Teluk Penyu, sudah stop share ya. Nah di Teluk Penyu itu tadi, nah ada penangkaran penyu. Lalu ada lagi penangkaran yang lain. Taruh Ustada carikan. Ustada pernah ke Karimun Jawa. Ada yang pernah ke Karimun Jawa? Gak pernah. Pengen Us, tapi belum pernah ke sana. Lain kali diajak ya. Ayo, anu ya, field trip Usada ke sana. Iya, siap Us. Usada pernah ke Karimun Jawa itu, nak, itu ada penangkaran lumba-lumba. Nah, bentar, Usada share. Ini adalah lumba-lumba yang hampir Botol. mati ya, hampir mati, nak, karena ternyata ada wisatawan-wisatawan itu yang apa ya, mungkin saking gemesnya ya sama lumba-lumba itu, akhirnya waktu kan kita itu berlayar ya dari Pulau Menjangan kecil ke Menjangan besar itu naik perahu nelayan gitu. Nah itu di jam-jam 3 sore itu ada lumba-lumba yang membersamai kita gitu ya. Nah itu biasanya kalau orang yang gemes itu di apa ya, dipegang-pegang pakai tongsis ya mungkin, atau pakai apa, tongkat apa gitu ya, sehingga bisa menyentuh. Nah itu akhirnya dia sakit. Nah ini oleh pihak penangkaran itu diselamatkan ya, untuk diobati dulu. Itu kemudian selain penangkaran lumba-lumba di Karimun Jawa itu juga ada namanya penangkaran hiu kepala martil. Hiu? Iya. Dulu itu aku itu Iya, sama Pak. lumba-lumba. Hiu kepala martil. Berenang bersama. Pas Bentuknya itu pas masih kecil aku takut sama ada lumba-lumba. yang T lebih, ada yang Oh, ikut culung. Iya, Pak ya. Oh ini hiunya. Enggak, kamu pernah jual baru pas kecil. Nah, bentar ini. Ini hiu di Karimun Jawa ya. Jadi apa namanya? Ini hiunya masih jinak ya, anak-anak ya, karena masih kecil gitu, masih jinak. Baik. Kita bisa baik ya. Baik ya, hiu. Ini kok baik ya. itu kok nggak ada martilnya ya? Ini kelihatan kayak hiu-hiu Iya. seperti biasanya. Ini hiu pembersih kaca, Us. Kalau hiu kepala martilnya tidak boleh dibuat berenang bersama, karena hiu kepala martilnya itu Hiu kepala apa martil namanya, itu di tempat yang tertutup ya, di dalam. Jadi di atas sini itu ada jalan ke atas, itu nanti ada tempat yang tertutup. Ikut jadi takut. Kepala martil kita hanya bisa melihatnya dari luar. Ada ibu-ibu, guys. Nah, ini penangkaran di penangkaran di Karimun Jawa ya. Ayo orang pacaran nih, woi. Oke, sudah tahu ya bedanya penangkaran dengan apa tadi, Nak? Dengan apa namanya? Kebun binatang. Binatang, dengan taman safari sudah tahu ya. Lagi. Oh, ini sudah habis ini waktunya. Bentar, tinggal dikit. Nomor 6. Kita lanjutkan nomor 6 dulu. Hiu paus ada, Us. Nomor 6 Penangkaran itu hiu paus. berdasarkan kelompok tempat hidup. Nah, ini mudah ini ya. Ada hewan darat. Contohnya apa hewan darat? Siapa yang tahu? Kucing, Macan, kucing, Ya, harimau, terus ada hewan air. Contohnya apa? sapi, kerbau, terus kita udah Apa lagi? terbang. Ya, terus ada Enggak sih. udara. Contohnya apa? burung, Serigala, Boleh kupu-kupu, nggak terus kalau Usada ayam, hewan udara itu burung garuda, boleh nggak? Semut. boleh. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Darah semut boleh terserah semut. Burung dara. Kenapa kok nggak boleh burung garuda? semut, kuman, kutu. Karena apa? Darah boleh. Karena Semut burung darah. garuda itu tidak Boleh kuman. ada, anak-anak, secara nyata itu tidak ada ya. Burung Burung garuda. garuda itu simbol. Mirip apa? Nah, kalau mirip apa? Mirip Di elang, jajan-jajan tapi ada. tidak ada burung yang benar-benar namanya burung garuda, tidak ada ya. Ada di Lendo. Yang Us ya. Sarah. Nggak sih Us? Kenapa?
Naga itu Jadi Naga, oh iya. ada Tidak ada. Naga itu hewan legenda ya. ada di Maleh. kan juga Iya. Tadi Maleh. Hewan fiksi. Iya, hewan karena legenda. Atau nggak bisa punya kepala 3. Bu, Baik anak-anak, cukup itu bukan dari hiu, saya. makan Kepala 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.